Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya untuk teman-teman semua yang menjalankannya. Semoga tetap dapat menjalankan ibadah Ramadan tahun ini, Ramadan yang berbeda dengan baik meskipun kita harus melakukannya di rumah saja. Yang biasanya kita bisa sholat tarawih berjamaah di masjid, di musola, di tahun ini kita harus menjalankannya di rumah saja. Video kali ini adalah video awal konten spesial Ramadan yang coba saya isi di channel saya. Meskipun nanti akan berbeda kontennya dengan konten-konten yang biasa ada di channel saya ya teman-teman. Yang biasanya teman-teman tahu di channel saya lebih banyak atau mayoritas memang memainkan gaming dan di algoritma YouTube pun dikenal dengan channel gaming. Namun di episode kali ini spesial Ramadan adalah sebuah series mengenai pendidikan, edukasi yang akan saya coba buat dengan tema yang berbeda. Saya akan coba sampaikan secara storytelling sebuah kisah, tapi kisahnya berdasarkan fakta sejarah, yaitu kisah para sahabat mulia, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah buku yang menjadi rujukan saya di series kali ini adalah buku karangan dari Dr. Abdurrahman Rafa Al-Basya. Ini sebuah buku karya fenomenal dari Abdurrahman Rafa Al-Basya. Buku yang banyak sekali dicetak dengan berbagai bahasa, yang awalnya ditulis dalam bahasa Arab dengan judul Syuar min Hayati Asy-Syahabah. Di bahasa Indonesia, buku ini diterjemahkan menjadi Sirah 60 Sahabat. Di buku ini ada 60 sahabat mulia yang diceritakan dalam sebuah satu paket buku yang memang bukunya dikemas dengan bahasa yang mudah sekali dibaca. Mulai dari Anas bin Malik, sahabat pertama, hingga sahabat ke-60 adalah Amr bin Al-Ash. Series pertama ini kita akan mulai bukan dari Anas bin Malik, tapi dari sahabat mulia yang lainnya. Yang memang sahabat ini menjadi salah satu sahabat yang merupakan motivasi saya dalam terus berbuat kebaikan, terutama dalam hal bersedekah dan dalam hal memberi. Sahabat yang teman-teman bisa lihat di judulnya adalah Abdurrahman bin Auf. Memang sahabat yang sangat terkenal sekali karena sifat kedermawanannya. Kenapa Abdurrahman bin Auf yang saya pilih teman-teman? Karena di masa sekarang ini kita banyak berada di rumah, ada satu ibadah sunnah yang tetap bisa kita lakukan meskipun kita hanya di rumah saja. Sedekah. Kita bisa sedekah secara online atau sedekah dengan cara apapun bisa dilakukan tetap dari rumah saja, tetapi kita bisa tetap sedekah. Dan sahabat ini merupakan contoh teladan yang sangat baik saya kira untuk kita belajar mengenai sedekah. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang pertama kali masuk Islam, satu di antara 8 orang as-sabiqul awalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Lalu juga satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, satu di antara 10 sahabat. Kita aja belum ada jaminannya teman-teman. Namun sahabat ini adalah merupakan satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini, Abdurrahman bin Auf, adalah sahabat yang juga ditunjuk oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab, sebagai tim musyawarah untuk menentukan siapakah Khalifah ketiga umat Islam, yang akhirnya terpilih Utsman bin Affan. Bahkan sahabat ini adalah satu di antara beberapa sahabat yang sudah mengeluarkan fatwa dan pendapatnya dalam agama, meskipun Rasulullah masih hidup di kalangan kaum muslimin saat itu. Nama asli dari Abdurrahman bin Auf sebelum dia memeluk Islam adalah Abdu Amr. Dan Abdurrahman bin Auf ini memeluk Islam di awal-awal sekali. Bahkan sebelum Rasulullah mulai mengajarkan agama Islam kepada para sahabatnya di rumah dari Alqam bin Abil Arqam, di mana sebuah rumah yang menjadi cikal bakalnya pengajaran Islam, dakwah Islam pertama kali. Rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Sahabat yang sangat luar biasa yang tidak segan-segan mengeluarkan hartanya dan mengeluarkan fisiknya untuk membela agama Allah. Seperti sahabat-sahabat yang lainnya ketika pertama kali membela Islam di awal-awal pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah ke Mekah, sahabat Abdurrahman bin Auf juga merupakan sahabat yang mengalami penindasan di Mekah. Sahabat ini juga ikut kedua hijrah. Hijrah pertama ke Habasyah ikut dan hijrah ke Madinah juga ikut.
Ini ada kisah yang menarik ketika sahabat ini hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, sahabat ini sebenarnya adalah saudagar juga, pengusaha yang sukses juga di Mekah. Tapi ketika hijrah ke Madinah, mau tidak mau, semua harta kekayaannya, semua peninggalan kekayaannya ditinggalkan semua demi Islam, demi bisa hijrah ke Madinah. Bisa dibilang, harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf saat itu adalah apa yang dikenakannya dan apa yang dibawanya. Semua hartanya ditinggalkan di Mekah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat dari Madinah yang bernama Sa'ad bin Al-Rabi Al-Ansyari. Sebagaimana kita tahu teman-teman, ketika terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar. Sahabat mulia ini Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Al-Rabi Al-Ansyari. Terjadilah percakapan dari dua orang sahabat mulia ini. Sa'ad bin Al-Rabi ini mengatakan kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling kaya. Banyak hartanya dan juga memiliki 2 buah kebun yang besar dan 2 orang istri. Coba lihatlah kebun mana yang paling kamu sukai, maka akan aku serahkan untukmu. Dan di antara 2 istriku yang menarik perhatianmu, dilihat saja mana yang kau suka, akan aku ceraikan dan agar engkau bisa menikahinya." Bayangkan sampai segitunya karena ikatan keimanan, tawaran yang diberikan oleh Sa'ad bin Al-Rabi Al-Ansyari. Jawaban yang luar biasa juga ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Bukan memilih salah satu kebunnya atau memilih salah satu istrinya ya, tapi Abdurrahman bin Auf malah memilih hanya tunjukkan saja di mana pasar. Karena memang skillnya Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pedagang. Dan ditunjukkanlah pasar kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dengan modal seadanya mulailah berdagang di sana, mulailah berniaga di sana. Sampai Abdurrahman bin Auf ini memperoleh keuntungan. Keuntungannya di awal-awal dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Auf dan dipergunakan untuk membeli mahar pernikahannya. Dia menikah di Madinah. Karena saking senangnya Abdurrahman bin Auf baru menikah, ini Abdurrahman bin Auf langsung menggunakan pakaian yang sangat bagus sekali, memakai wangi-wangian yang sangat wangi sekali, dan langsung berlari menuju Rasulullah untuk mengabarkan bahwa dia baru saja menikah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah langsung takjub kepada melihat perilaku dari Abdurrahman bin Auf, lalu bilang, "Mahyam." Ya, Abdurrahman. Mahyam itu adalah sebuah ungkapan dari bahasa Yaman, di mana ungkapan sebuah ekspresi yang sangat takjub dan heran. Karena penampilan dari Abdurrahman yang tidak seperti biasanya. Lalu terjadilah percakapan antara Rasulullah dengan Abdurrahman. Abdurrahman bilang, "Wahai Rasulullah, aku telah menikah." Rasul bertanya, "Apa yang kau berikan kepada wanita itu sebagai maharnya?" Abdurrahman bilang, "Emas seberat biji kurma." Rasulullah menyampaikan lagi, "Adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing, semoga Allah memberkahi hartamu." Doa dari seorang Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi hartamu. Melalui doa itulah Abdurrahman bin Auf itu merasa bahwa dirinya itu sangat mudah sekali mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan harta dari Allah. Bahkan seolah-olah kalau misalnya Abdurrahman bin Auf ini lempar sembarang batu saja, kemanapun dia lempar, dan batu itu diambil lagi diangkat, dia seolah seperti menemukan emas dan perak. Itu sebuah gambaran saking mudahnya Abdurrahman bin Auf ini menerima limpahan rezeki dari Allah. Tapi ini tidak membuat Abdurrahman bin Auf ini menjadi sahabat atau orang yang berbeda ketika sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan Abdurrahman bin Auf tidak segan-segan mengorbankan dirinya untuk tetap membela agama Allah. Abdurrahman bin Auf adalah ahli Badar atau orang-orang yang ikut serta dalam perang pertama Islam, yaitu perang Badar. Abdurrahman bin Auf juga ikut dalam perang Uhud, bahkan beberapa peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf juga ikut dalam peperangan tersebut. Bahkan sampai di perang Tabuk, perang terakhir terbesar yang diikuti oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf juga ikut serta di sana. Dan di situ, di saat perang Tabuk, kondisi Madinah, masyarakat Madinah saat itu sebenarnya secara ekonomi sedang tidak bagus. Karena memang panennya sedang tidak bagus juga, jadi secara ekonomi Madinah sedang tidak siap sebenarnya untuk mempersiapkan diri untuk berperang. Tapi banyak para sahabatnya di sana yang ingin hendak ikut berperang, namun tidak punya bekal logistik. Abdurrahman bin Auf melihat peluang
melihat peluang untuk berbuat kebaikan. Bayangkan, dia melihat peluang sampai Abdurrahman bin Auf menemui Rasulullah dan bilang bahwa Abdurrahman bin Auf menyumbangkan semua hartanya untuk keperluan perang Tabuk. Sampai-sampai sahabat mulia sekaliber Umar bin Khattab ini bilang seperti ini. Sungguh aku berpendapat Abdurrahman bin Auf melakukan perbuatan dosa, tidak lain karena tidak meninggalkan sedikit pun bekal untuk keluarganya. Ditanya sama Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, apakah kamu meninggalkan sesuatu bekal untuk keluargamu?" Abdurrahman bilang, "Ya, sungguh aku telah meninggalkan bekal untuk mereka melebihi yang aku infakkan, bahkan lebih baik kualitasnya." Rasulullah nanya, wajar kan nanya, jadi nanya gini, berapa jumlahnya? Sebenarnya pertanyaan yang wajar, tapi jawaban yang diberikan sama Abdurrahman, ini adalah jawaban kualitas keimanan seorang sahabat. Abdurrahman bilang, apa yang telah janjikan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa rizki, kebaikan, dan pahala. Karena Abdurrahman yakin kalau dia memberikan hartanya untuk Islam, untuk agamanya, memberikan infaknya, sodakohnya, maka dia nggak akan takut kehilangan harta, nggak akan takut kehilangan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan perilaku dari Abdurrahman bin Auf saat itu. Ketika mereka sedang dalam perjalanan persiapan ke perang Tabuk, datanglah waktu sholat. Tapi saat itu mereka tidak melihat di mana Rasulullah, keberadaan Rasulullah. Kan seharusnya ada Rasulullah dan Rasulullah yang akan memimpin sholat. Karena mereka para sahabat tidak melihat keberadaan Rasulullah saat itu dan sudah masuk sholat, maka Abdurrahman bin Auf maju menjadi imam sholat untuk para sahabatnya yang sedang bersiap ke Tabuk. Dan ketika rakaat pertama akan berakhir, rakaat pertamanya, Rasulullah datang dan ikut menjadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Bayangkan, seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul ikut menjadi makmumnya seorang Abdurrahman bin Auf saat itu. Ini sebuah bentuk kemuliaan yang diberikan Allah dan diberikan oleh Rasulnya kepada Abdurrahman bin Auf karena begitu besar pengorbanannya dari sisi harta. Kadang gini teman-teman, kadang kita tuh tidak segan-segan mengeluarkan bantuan secara fisik, tapi ketika harus mengeluarkan secara harta, orang itu kadang pelit, kadang sulit sekali. Bahkan hanya sedikit sulit. Tapi ini luar biasanya Abdurrahman bin Auf nggak tanggung-tanggung keluarkan semua hartanya demi Islam, demi agamanya, demi apa yang diyakini oleh Abdurrahman bin Auf. Dan langsung dimuliakan oleh Allah dengan seperti itu. Menjadi imam sholatnya Rasulullah. Itu hal yang luar biasa. Pernah satu ketika, Abdurrahman bin Auf ini menjual tanahnya senilai 40.000 dinar. Mohon maaf kalau saya tidak update berapa harga dinar sekarang. 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Kalau satu emas, misalkan 1 gram emas harganya 500.000, berarti 1 dinar kurang lebih harganya 2 jutaan. Tinggal dikalikan saja dengan 40.000. Berapa banyak jumlahnya? Dan hasil penjualan 40.000 itu sama sekali sepeser pun tidak digunakan oleh Abdurrahman bin Auf untuk kepentingan dirinya sendiri atau bahkan kepentingan keluarganya, sama sekali enggak. Tapi uang itu digunakan oleh Abdurrahman bin Auf dibagi-bagikan untuk ke fakir miskin di Madinah, untuk umat Islam dibagi-bagikan, bahkan dibagi-bagikan juga untuk kepentingan keluarga Rasulullah. Segitu besarnya pengorbanan Abdurrahman bin Auf. Ada satu kisah yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kisah ini mungkin menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bisa jadi kita tidak temukan di sejarah lain mengenai kisah kedermawanannya Abdurrahman bin Auf. Apalagi di masa sekarang ya. Kayaknya belum pernah saya dengar kisah yang sedermawan seperti ini. Satu ketika, masyarakat Madinah dibuat heboh dengan kedatangan kabilah dagang yang sangat besar. Rombongan dagang yang sangat besar. Sampai-sampai rombongan dagang ini sebelum masuk ke dalam Madinah, ini sudah buat heboh dengan suaranya yang sangat bergemuruh. Namanya gurun pasir kan. Ketika banyak rombongan yang datang, pastinya debu-debu segala macam bergemuruh. Sampai heboh lah masyarakat Madinah ini ada apa. Sampai juga hal ini ke telinga dari Aisyah radhiyallahu anhu. Bertanya kepada masyarakat Madinah, ini ada apa? Ada kehebohan apa ini? Dijawablah dari masyarakatnya kepada Aisyah. Bahwa dibilang, ini adalah suara kabilah dagangnya Abdurrahman bin Auf yang berisi 700 ekor unta. Bisa teman-teman bayangkan 700 ekor unta. Sangat banyak sekali bawaannya. Yang membawa semua perdagangan
berupa kebutuhan pokok masyarakat Madinah, bahkan melebihi kebutuhan pokok masyarakat Madinah. Barang sangat banyak sekali, 700 ekor unta. Lalu Aisyah berkata, semoga keberkahan Allah Ta'ala teruntuk Abdurrahman bin Auf di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat yang lebih besar. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Berita ini terdengar ke telinganya Abdurrahman bin Auf, dan dia sangat bahagia sekali karena dibilang Abdurrahman bin Auf masuk surga meskipun hanya dengan merangkak. Saking bahagianya, Abdurrahman berlari menemui Aisyah radhiyallahu anhu, dan langsung ketika bertemu langsung bertanya. Pertanyaan seperti ini, wahai ibu, apakah benar engkau telah mendengar hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Maka saking girangnya mendapat perkataan seperti itu yang menyatakan bahwa Abdurrahman akan masuk surga, ini saking girangnya sekali Abdurrahman bin Auf, girang sekali sambil berlompat-lompat. Saking girangnya, Abdurrahman berkata seperti ini, jika aku mampu, niscaya akan masukinya dengan berdiri. Aku bersaksi, wahai ibu, bahwa seluruh onta pengangkut ini dan seluruh bawaannya, aktapnya, aklasihah dan diinfakkan di jalan Allah. Ini luar biasa. Bagaimana lagi-lagi seorang Abdurrahman bin Auf ketika melihat sebuah peluang pahala, bagi dia itu dikejar. Meskipun Abdurrahman bin Auf sebenarnya sudah menjadi satu dari 10 orang yang dijamin surga, tapi ketika ada peluang pahala sekecil apapun dikejar. Contohnya di kisah ini, ketika dia diketahui bahwa akan masuk surga dengan merangkak, Abdurrahman bin Auf pengen masuk surga dengan cara berdiri. Dengan cara apa? Dia infakkan lagi semua hartanya. Semua tadi yang buat heboh Madinah dengan 700 ekor onta, semuanya diinfakkan, termasuk unta-untanya, termasuk bahkan pelana untanya yang bawa barang dagangan, semuanya diinfakkan. Ini luar biasa. Abdurrahman bin Auf ini orang yang luar biasa. Bagaimana seorang yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, mungkin kalau di zaman sekarang Abdurrahman bin Auf itu masih hidup, dihitung hartanya bisa jadi merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Tapi hal ini tidak membuat Abdurrahman bin Auf ini berubah. Abdurrahman bin Auf tetaplah Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat yang tetap hidup sederhana. Bahkan bisa digambarkan kalau Abdurrahman bin Auf ini sedang berjalan-jalan dengan para pembantunya, dengan para karyawannya, orang yang tidak mengenal wajah Abdurrahman bin Auf ini nggak tahu Abdurrahman bin Auf itu yang mana. Bahkan kalau Abdurrahman bin Auf ini berjalan dengan para budak, orang juga nggak ada yang tahu Abdurrahman itu yang mana. Padahal Abdurrahman bin Auf bisa dibilang adalah orang yang sangat kaya raya. Bahkan saat itu merupakan orang terkaya di Madinah. Bayangkan, tapi perilakunya, sikapnya tidak berubah, tetap sederhana. Itu ditunjukkan oleh sikap Abdurrahman bin Auf. Ada kisah lainnya, teman-teman. Ini kisah yang luar biasa ketika Abdurrahman bin Auf hendak menghabiskan hartanya karena bingung mau menghabiskan hartanya seperti apa. Ketika ada satu peristiwa di Madinah, ini sedang terjadi panen yang di luar dugaan. Masyarakat Madinah itu punya panen kurma. Saat itu kurmanya pada busuk-busuk. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kan selalu cari cara gimana caranya menghabiskan hartanya yang tidak pernah habis-habis. Kurma yang busuk-busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga normal, dengan harga kurma yang sangat baik. Dia hendak menghabiskan hartanya. Tapi ini luar biasa keberkahan doa Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Dan tanpa disangka ada satu daerah yang sedang terkena wabah dan hanya diobati oleh kurma busuk. Dan akhirnya, karena yang punya busuk satu itu adalah di Madinah hanya Abdurrahman bin Auf yang sudah membeli semua kurma busuk dari masyarakat Madinah, dibeli lagi dengan harga tinggi. Luar biasa, hartanya balik lagi. Jadi Abdurrahman bin Auf ini orang yang dermawan, yang hartanya dia sendiri bingung, sahabat ini bingung, gimana cara menghabiskan hartanya yang tidak pernah habis. Dengan cara apapun, tidak pernah habis. Dia sumbangkan semuanya, tidak pernah habis, bahkan selalu bertambah, dan bertambah. Dan itu memang sebuah impact atau balasan dari sedekah, teman-teman. Langsung dibalas sama Allah. Karena sedekah itu sebenarnya bukan mengurangi harta kita, tapi juga menambah harta kita berkali-kali lipat, menambah keberkahannya. Ada satu kisah lagi yang menarik sebagai penutup dari kisahnya Abdurrahman bin Auf. Satu ketika Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya ini diundang makan. Lalu tiba-tiba dia teringat dengan Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah yang terbunuh.
Dia teringat di sana bagaimana sahabat mulia ini, Mus'ab bin Umair, yang kain kafannya saja saat itu ketika ditarik ke atas, maka kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke bawah, kepalanya yang kelihatan. Abdurrahman bin Auf langsung teringat tentang sahabatnya satu ini. Lalu berkata, kemudian Allah membentangkan dunia untuk kita dengan bentangan rizki yang luar biasa. Dan sungguh, aku khawatir, kata Abdurrahman, aku khawatir bahwa balasan pahala semua kebaikannya itu sudah dibalas di dunia. Bayangkan, seperti itu. Padahal Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat Rasulullah yang tidak segan-segan mengeluarkan hartanya berapapun, tapi masih khawatir bahwa apa yang didapat di dunia ini itu jangan-jangan adalah balasan semua amal kebaikannya. Dan dia khawatir di akhirat tidak dapat apa-apa karena melihat sahabatnya Mus'ab bin Umair. Dan akhirnya sahabat besar ini, Abdurrahman bin Auf, menolak tawaran makan dari salah seorang sahabatnya yang lain di Madinah. Dan luar biasa, di akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf ini dimuliakan sangat luar biasa sekali. Pertama, sahabat ini sudah diberitakan oleh Rasulullah akan masuk surga. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Nggak ada yang lain, apalagi kita teman-teman. Nggak ada jaminan sama sekali. Yang memikul jenazah dari Abdurrahman bin Auf itu adalah paman Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang menjadi imam salat jenazahnya Abdurrahman bin Auf adalah sahabat mulia sekaliber Utsman bin Affan. Dan yang mengangkat kerandanya adalah Khalifah Rasyidin keempat, Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali ini berkata, sungguh kamu telah mendapatkan kebersihannya dan engkau telah mendahului ketinggiannya. Semoga kasih sayang Allah tercurah padamu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan series dari sirah sahabat series persatu ini. Semoga kisah dari Abdurrahman bin Auf ini bisa memotivasi kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu bersedekah, atau apapun perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Jika ada perbuatan baik sedikit pun, kita kejar. Dan inilah contoh yang sudah diberikan oleh sahabat mulia sekaliber Abdurrahman bin Auf. Insya Allah kita ketemu lagi dengan kisah-kisah lainnya, dengan series lainnya dari sirah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.